Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Hari itu, langit mendung menggantung di atas kota kecil tempat aku bekerja. Kantor redaksi sepi. Hanya suara kipas tua yang berderit pelan di sudut ruangan. Aku duduk di depan meja, menatap layar komputer yang menampilkan berkas kasus anak-anak hilang. Sudah 3 minggu aku menyelidiki, dan belum ada satu pun titik terang. Aku mengusap wajah, mencoba mengusir rasa lelah. Di luar, suara sepeda motor sesekali melintas. Aku berdiri, berniat membuat kopi, ketika mataku menangkap sesuatu di depan pintu. Sebuah kotak kardus lusuh. Tidak ada suara bel, tidak ada ketukan. Hanya kotak itu, diam di sana. Aku membuka pintu perlahan. Tidak ada siapapun. Jalanan kosong. Aku menunduk, mengambil kotak itu. Beratnya ringan, tapi terasa dingin di tangan. Di dalamnya, ada kotak kayu tua. Warnanya sudah pudar, dan ada ukiran kecil di sisi-sisinya, seperti motif bunga dan garis-garis melingkar. Aku membuka tutupnya dengan hati-hati. Isinya hanya satu, sebuah foto buram. Hitam putih. Bangunan tua dengan pilar-pilar besar dan halaman yang dipenuhi bayangan pepohonan. Di balik foto itu, tertulis alamat dan tanggal, Pesanggerahan Jati tanggal 17 Oktober. Aku menatap tulisan itu lama. Tidak ada nama pengirim, tidak ada penjelasan. Tapi entah kenapa, jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengambil ponsel dan menekan nomor yang sudah sangat familiar. Halo, Pak Banyu. Saya Maya. Maaf mengganggu sore-sore. Suara di ujung telepon terdengar tenang seperti biasa. Oh iya, Mbak Maya. Ada apa? Sudah ada perkembangan soal kasus itu? Belum, Pak. Ini soal lain. Ada yang kirim foto bangunan kuno, entah dari mana. Bapak bisa bantu lihat? Bisa, Mbak. Besok mampir saja ke tempat saya. Paling tidak, kita bisa cocokkan dengan arsip-arsip lama. Aku mengangguk, meski ia tak bisa melihat. Baik, Pak, terima kasih. Malam itu, aku tidur dengan gelisah. Foto itu tergeletak di meja, tapi rasanya seperti menatapku balik. Aku bermimpi tentang anak-anak yang menari di bawah cahaya redup. Wajah mereka tidak jelas, tapi gerakan mereka terasa familiar. Aku terbangun dengan keringat dingin. Keesokan harinya, aku datang ke rumah Pak Banyu. Rumahnya sederhana, penuh dengan buku dan benda-benda antik. Ia menyambutku dengan senyum ramah, lalu langsung menatap foto yang kubawa. Matanya membesar. Ini Pesanggerahan Jati, Mbak. Dulu namanya sangat dihormati, tapi sekarang, tempat itu sudah lama ditinggalkan. Kenapa bisa ditinggalkan, Pak? Tempat ini sakral. Dulu sering ada upacara dan tarian spiritual di sana. Tapi banyak cerita kurang baik setelah itu. Ada yang bilang, arwah-arwah penari masih tinggal di sana. Aku diam, kata-katanya menggema di kepalaku. Apa Bapak tahu siapa yang pernah tinggal di sana? Seorang bangsawan Jawa. Ia punya banyak pengikut, dan konon sering mengadakan ritual. Tapi setelah ia meninggal, tempat itu jadi sepi. Beberapa orang yang mencoba masuk katanya mengalami gangguan. Aku menatap foto itu lagi. Ada sesuatu yang mengganggu di sana. Bayangan di jendela, atau mungkin hanya noda. Pak, saya ingin ke sana. Pak Banyu menatapku lama. Mbak yakin? Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa harus ke sana. Ada sesuatu yang menunggu. Ia menghela napas. Baik, tapi kita harus hati-hati. Tempat itu tidak main-main. Kami sepakat untuk pergi 2 hari lagi, tepat di tanggal yang tertulis di balik foto. Pak Banyu akan membawa beberapa perlengkapan, termasuk buku-buku tua dan doa-doa yang biasa ia gunakan saat menjelajah tempat wingit. Hari-hari menjelang keberangkatan terasa aneh. Aku merasa diawasi. Di kantor, lampu kadang berkedip. Komputerku tiba-tiba mati sendiri. Dan setiap malam, aku mendengar suara langkah kecil di lorong apartemenku. Aku mencoba mengabaikan, tapi rasa takut itu pelan-pelan tumbuh. Bukan ketakutan karena ancaman fisik, tapi seperti ada sesuatu yang menyentuh bagian terdalam dari pikiranku. Tanggal 17 pun tiba.
Kami berangkat pagi-pagi. Jalan menuju Pesanggerahan Jati melewati hutan kecil dan perkampungan yang mulai sepi. Beberapa warga yang kami tanya hanya menggeleng saat mendengar nama tempat itu. "Jangan ke sana, Mbak," kata seorang ibu tua. "Sudah banyak yang tidak pulang." Kami tetap melanjutkan perjalanan. Pesanggerahan itu berdiri di ujung jalan tanah. Bangunannya besar, tapi sudah rapuh. Catnya mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan pintu kayunya terbuka sedikit. Begitu kami melangkah masuk, udara langsung berubah. Dingin, diam, bau melati yang sangat kuat menusuk hidungku, padahal tidak ada bunga di sekitar. Aku menatap lantai, ada jejak kaki kecil di atas debu. Jejak itu menuju ke dalam, ke arah lorong gelap. "Pak, Bapak lihat itu." "Iya, Mbak, mereka sudah tahu kita datang." Kami berjalan pelan, setiap langkah terasa berat. Dinding-dinding dipenuhi lukisan tua yang warnanya sudah pudar. Salah satunya menunjukkan anak-anak menari di bawah cahaya obor. Tiba-tiba, aku mendengar suara bisikan. "Ikut aku." Aku berhenti. "Pak, Bapak dengar itu?" Pak Banyu mengangguk pelan. "Dengar, coba tetap tenang. Jangan menoleh atau menanggapi." Aku menatap cermin tua di dinding. Retaknya membentuk pola aneh. Di sana, aku melihat bayangan anak-anak menari. Gerakan mereka lambat, seperti dalam mimpi. Tapi saat aku berkedip, bayangan itu hilang. "Pak, tadi ada anak-anak di cermin itu." "Itu mereka, Mbak, penari jati. Mereka mencoba mengusik batin kita." Kami melanjutkan langkah, masuk lebih dalam ke pesanggerahan. Di salah satu ruangan, ada meja tua dengan sesajen yang sudah membusuk. Di sudut lain, ada boneka kayu kecil yang duduk menghadap tembok. Aku merasa mual, bukan karena bau, tapi karena suasana. Seperti ada sesuatu yang menekan dadaku. Pak Banyu membuka buku kecil dari tasnya. Ia membaca pelan, seperti berdoa. "Mereka gelisah," katanya. "Ritual di sini belum selesai. Kita harus cari tahu apa yang terjadi." Aku mengangguk, meski tubuhku mulai gemetar. Di luar, angin bertiup pelan. Tapi di dalam, semuanya diam. Kami memutuskan untuk bermalam di sana. Pak Banyu menyiapkan tempat tidur darurat di ruang yang paling terang. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara gamelan terdengar samar dari kejauhan. Aku bangun, berjalan pelan ke lorong. Di sana, aku melihat bayangan anak-anak menari lagi. Kali ini lebih jelas. Wajah mereka kosong, mata mereka menatap lurus ke arahku. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, menunjuk ke arah pintu kecil di ujung lorong. Aku kembali ke tempat tidur, mencoba tidur. Tapi suara itu terus terdengar. Seperti panggilan, seperti undangan. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Kami tiba di Pesanggerahan Jati menjelang sore. Langit mendung, dan suara jangkrik terdengar lebih awal dari biasanya. Bangunan itu berdiri di ujung jalan tanah, dikelilingi pohon-pohon besar yang seolah menunduk, menatap kami. Dari kejauhan, tempat itu tampak seperti rumah tua biasa. Tapi begitu kami mendekat, rasanya seperti melangkah ke dunia lain. Udara berubah, lebih dingin, lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menahan napas di sekitar kami. Pintu kayu tua itu terbuka sedikit, berderit pelan saat disentuh angin. Aku menatap Pak Banyu. Ia mengangguk pelan. "Bismillah," gumamnya. Kami masuk. Langkah pertama langsung membuatku merinding. Lantai kayu di dalam berderit pelan, dan bau melati langsung menyergap. Bukan wangi yang lembut, tapi tajam dan menusuk. Tidak ada bunga di sekitar, tapi baunya seperti memenuhi seluruh ruangan. Dinding-dindingnya dipenuhi jamur dan noda hitam. Di salah satu sisi, ada lukisan tua yang warnanya sudah pudar. Seorang pria berpakaian adat duduk di kursi besar, dikelilingi anak-anak perempuan yang menari. Wajah mereka kabur, tapi mataku tertarik pada satu sosok di pojok lukisan, seorang anak yang tidak ikut menari, hanya berdiri menatap lurus ke arah pelukis. Aku berpaling. "Pak, ini tempatnya." "Iya, iya, Mbak, ini aula utama. Dulu tempat ini dipakai untuk upacara, termasuk tarian." Kami berjalan menyusuri lorong. Lantai berdebu, tapi di tengah-tengahnya ada jejak kaki kecil. Seperti jejak anak-anak. Jejak itu tidak acak, lurus, menuju ke ruangan di ujung lorong. Aku menelan ludah. "Pak,
Ini jejak baru. Pak Banyu jongkok, mengamati. Debunya belum menempel lagi. Mungkin belum lama. Kami mengikuti jejak itu. Ruangan di ujung lorong ternyata ruang tamu tua. Ada cermin besar di dinding, retak di beberapa bagian. Di bawahnya, ada meja kecil dengan kain putih yang sudah menguning. Aku menatap cermin itu. Awalnya hanya bayangan kami berdua. Tapi saat aku berkedip, aku melihat sesuatu. Anak-anak, mereka menari. Gerakan mereka lambat, seperti dalam mimpi. Wajah mereka tidak jelas, tapi tubuh mereka bergerak serempak. Salah satu dari mereka menoleh ke arahku. Matanya kosong. Aku mundur satu langkah. Pak, saya lihat mereka. Pak Banyu tidak menjawab. Ia menatap cermin itu juga, lalu menutup matanya sebentar. Mereka belum pergi, katanya pelan. Dan mereka tahu kamu bisa melihat. Aku merasa tubuhku mulai dingin. Bukan karena suhu, tapi karena rasa takut yang merayap pelan. Bukan ketakutan karena hantu, tapi karena aku merasa pikiranku mulai goyah. Kami kembali ke aula utama dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Pak Banyu membuka tasnya, mengeluarkan termos dan 2 cangkir plastik. Minum dulu, Mbak, biar tenang. Aku mengangguk, menerima teh hangat itu dengan tangan gemetar. Saat aku menyesapnya, aku mendengar suara kecil. Seperti langkah kaki, atau mungkin suara kain yang diseret. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Pak, saya merasa seperti diawasi. Pak Banyu menatapku. Itu wajar. Tempat ini menyimpan banyak energi. Dan kamu lebih peka dari yang kamu kira. Aku ingin menyangkal, tapi aku tahu ia benar. Sejak kecil, aku sering melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Tapi aku selalu menutupinya, menganggapnya hanya imajinasi. Malam mulai turun. Kami menyalakan lampu senter dan lilin kecil. Tidak ada listrik di tempat ini. Suasana makin sunyi. Bahkan jangkrik pun berhenti bersuara. Kami tidur di aula utama. Pak Banyu membaca doa pelan sebelum memejamkan mata. Aku mencoba tidur, tapi pikiranku terus berputar. Sekitar tengah malam, aku terbangun. Suara gamelan, samar, jauh, tapi jelas. Irama pelan, seperti iringan tarian. Aku duduk. Pak Banyu masih tidur, napasnya teratur. Aku berdiri pelan, mengambil senter, dan berjalan ke lorong. Suara itu makin jelas. Aku mengikuti arah suaranya, sampai ke ruangan tempat cermin tadi. Tapi kali ini, cerminnya gelap. Tidak memantulkan apa-apa. Aku menoleh ke kiri. Di ujung lorong, ada pintu kecil yang sebelumnya tidak kulihat. Pintu itu terbuka sedikit. Aku melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat. Suara gamelan makin nyaring. Tapi ada suara lain juga, suara anak-anak tertawa kecil, lalu bisikan. Ikut aku. Aku berhenti. Nafasku tercekat. Tenggorokanku kering. Aku ingin berbalik, tapi kakiku tidak mau bergerak. Tiba-tiba, pintu itu menutup sendiri. Suara kerasnya menggema di lorong. Aku menjerit. Pak Banyu datang berlari, wajahnya tegang. Mbak Maya, aku menunjuk ke arah pintu. Tadi, ada suara. Mereka bicara. Mereka tahu saya di sini. Pak Banyu menatap pintu itu lama. Lalu ia mengangguk pelan. Mereka sedang mencoba, tapi kamu belum sepenuhnya terbuka. Itu sebabnya mereka mendekat. Aku duduk di lantai, mencoba menenangkan diri. Tapi tubuhku masih gemetar. Pak Banyu duduk di sampingku. Mereka bukan ingin menyakiti. Mereka ingin didengar. Tapi kalau kita tidak siap, mereka bisa menarik kita terlalu dalam. Aku menatapnya. Apa maksudnya? Tempat ini bukan hanya tempat tinggal arwah. Ini ruang yang belum selesai. Ritual di sini terputus. Dan kamu punya hubungan dengan mereka. Aku tidak menjawab, tapi dalam hati, aku tahu. Ada sesuatu yang mengikatku ke tempat ini. Sesuatu yang belum aku pahami. Kami kembali ke aula. Aku tidak tidur lagi malam itu. Suara gamelan terus terdengar, kadang pelan, kadang menghilang. Tapi yang paling mengganggu adalah suara langkah kecil di lantai kayu. Seperti ada yang berjalan bolak-balik, menunggu. Pagi datang dengan cahaya yang pucat. Udara masih dingin. Kami duduk berdua, diam, menatap keluar jendela yang pecah. Ada satu ruangan lagi yang belum kita buka, kata Pak Banyu. Ruang bawah tanah, tapi pintunya tersembunyi. Aku menatapnya.
Kita cari hari ini. Ia mengangguk. Kalau kamu siap. Aku menarik napas panjang. Saya harus tahu. Apapun yang mereka sembunyikan, saya harus lihat. Dan aku tahu, langkah-langkah kecil itu akan terus mengikuti sampai aku menemukan jawabannya. Pagi itu, cahaya matahari hanya menembus sebagian ruangan. Udara masih dingin, dan suasana pesanggerahan terasa lebih berat dari kemarin. Seolah tempat ini tahu bahwa kami mulai mendekati sesuatu yang seharusnya tidak dibuka. Aku duduk di lantai aula, menatap jejak kaki kecil yang masih terlihat jelas di atas debu. Semalam, suara gamelan dan langkah-langkah itu terus terdengar. Tapi yang paling mengganggu adalah mimpi yang datang menjelang subuh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah ruangan gelap. Di sekelilingku, anak-anak menari tanpa suara. Wajah mereka kosong, tapi gerakan mereka serempak. Di antara mereka, ada satu sosok yang berbeda. Seorang anak perempuan, mengenakan selendang batik tua. Ia tidak menari, ia hanya menatapku, lalu menunjuk ke lantai. Saat aku terbangun, aku tahu kami harus mencari ruang bawah tanah. Pak Banyu sedang membaca buku kecilnya saat aku menghampiri. Pak, saya mimpi. Ada anak perempuan yang menunjuk ke lantai. Ia menatapku lama. Mungkin itu petunjuk. Kita cari. Kami mulai menyisir ruangan satu persatu. Di sudut aula, di bawah meja tua yang sudah lapuk, kami menemukan sesuatu. Sebuah papan lantai yang sedikit terangkat. Pak Banyu jongkok, mengetuk papan itu pelan. Suaranya berbeda dari lantai lain, lebih kosong. Ini dia, katanya. Kami membuka papan itu perlahan. Di bawahnya, ada tangga kayu yang menurun ke ruang gelap. Bau lembab langsung menyergap. Udara di bawah terasa lebih dingin, lebih sunyi. Kami turun pelan. Langkah kami bergema di lorong sempit. Dindingnya batu, dan ada bekas-bekas ukiran di beberapa bagian. Simbol-simbol Jawa kuno, sebagian sudah terhapus waktu. Di ujung lorong, ada pintu kayu kecil. Pak Banyu membuka pintu itu dengan hati-hati. Ruangan di dalamnya gelap, hanya diterangi cahaya senter kami. Di tengah ruangan, ada meja tua. Di atasnya, sebuah buku harian lusuh, terikat dengan benang merah. Aku mendekat, tangan gemetar. Aku membuka buku itu pelan. Tulisan tangan yang rapi, tapi terasa dingin. Halaman pertama hanya berisi satu kalimat. Yang tak terlihat, harus dijaga. Yang menari, harus diam. Aku menelan ludah. Kami mulai membaca halaman demi halaman. Isinya adalah catatan sang bangsawan. Tentang ritual, tentang tarian, tentang anak-anak yang dipilih sebagai penari spiritual. Tapi semakin kami membaca, semakin gelap isi buku itu. Bangsawan itu tidak hanya mengadakan upacara. Ia melakukan ritual yang menyimpang. Ia percaya bahwa jiwa anak-anak yang murni bisa memberinya kekuatan. Ia memilih anak-anak perempuan dari desa, melatih mereka menari, lalu mengorbankan mereka dalam ritual yang tidak pernah selesai. Di halaman terakhir, ada daftar nama. Nama-nama penari. Aku membaca satu persatu, sampai mataku berhenti di satu nama. Pak, ini nama nenek buyut saya. Pak Banyu menatapku. Kamu yakin? Aku mengangguk. Saya pernah dengar nama ini dari ibu saya. Tapi saya tidak tahu kalau dia pernah jadi penari. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti berasal dari atas kepala kami. Pintu ruangan tertutup sendiri. Suara kayu berderak keras. Aku berdiri, panik. Mereka tidak ingin kita tahu. Pak Banyu tetap tenang, meski wajahnya tegang. Kita sudah terlalu dalam. Mereka mulai gelisah. Aku menatap sekeliling. Di dinding, ada lukisan kecil, anak-anak menari di bawah cahaya obor. Tapi di sudut lukisan, ada sosok bangsawan yang tersenyum. Senyumnya tidak ramah, senyumnya seperti menunggu. Kami mencoba membuka pintu, tapi tidak bisa. Pak Banyu membaca doa pelan, lalu mengetuk pintu 3 kali. Setelah beberapa saat, pintu terbuka sendiri. Kami keluar dari ruang bawah tanah, kembali ke aula. Tapi suasana sudah berubah. Udara lebih dingin, cahaya matahari tidak masuk lagi. Dan di tengah ruangan, ada jejak kaki baru. Lebih banyak, lebih jelas. Aku duduk di lantai, mencoba menenangkan diri. Tapi pikiranku kacau. Nenek buyutku, salah satu penari. Kepekaanku, bukan kebetulan.
Pak Banyu duduk di sampingku. Mereka ingin kamu menyelesaikan apa yang belum selesai. Aku menatapnya. Saya tidak tahu caranya. Ritual itu harus ditutup, tapi bukan dengan kekerasan. Dengan tarian, dengan doa, dengan niat yang benar. Aku diam. Di luar, angin bertiup pelan. Tapi di dalam, suara langkah kecil kembali terdengar. Kami tahu, malam ini akan berbeda. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berhenti. Di dalam pesanggrahan Jati, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan setiap sudut ruangan seperti menyimpan sesuatu yang menunggu. Aku duduk di lantai aula, memandangi buku harian sang bangsawan yang masih terbuka. Nama nenek buyutku tertulis jelas di sana. Di antara daftar anak-anak yang dijadikan penari ritual. Aku merasa tubuhku ringan, tapi pikiranku berat. Seolah ada bagian dari diriku yang mulai terlepas. Pak Banyu menyalakan beberapa lilin di sekeliling ruangan. Cahaya kecil itu bergetar pelan, seperti takut menyentuh kegelapan. Mereka sudah siap, katanya pelan. Aku menatapnya. Siap untuk apa? Untuk menyelesaikan. Tapi mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka butuh kamu. Aku berdiri, tubuhku gemetar. Saya tidak tahu caranya. Pak Banyu membuka gulungan kertas dari tasnya. Di dalamnya, ada doa dan gerakan tarian yang ia salin dari arsip lama. Ini bukan tarian biasa. Ini gerakan yang dulu digunakan untuk menutup ritual. Tapi harus dilakukan dengan niat yang benar. Aku membaca doa itu pelan. Kata-katanya sederhana, tapi terasa dalam. Seperti berbicara langsung ke hati. Suara gamelan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Irama pelan, tapi penuh tekanan. Seperti suara yang datang dari dalam tanah. Pak Banyu berdiri di sampingku. Mulai sekarang, jangan bicara. Biarkan mereka melihat niatmu. Aku melangkah ke tengah ruangan. Lilin-lilin membentuk lingkaran. Di luar lingkaran, bayangan mulai muncul. Anak-anak, mereka berdiri diam, menatapku. Wajah mereka kosong, tapi mata mereka penuh harap. Aku mulai menari. Gerakan pertama terasa canggung, tapi perlahan, tubuhku mengikuti irama. Doa itu mengalir dari mulutku, pelan, seperti bisikan. Bayangan anak-anak mulai bergerak. Mereka menari bersamaku, tapi tidak menyentuh. Hanya mengikuti dari kejauhan. Suara gamelan makin nyaring. Lantai bergetar pelan. Lilin-lilin bergoyang. Udara makin dingin. Salah satu anak mendekat. Ia mengenakan selendang batik tua. Wajahnya mirip dengan foto nenek buyutku yang pernah kulihat. Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Aku menutup mata, melanjutkan gerakan. Doa itu kini terasa seperti bagian dari diriku. Aku tidak lagi takut, aku hanya ingin mereka tenang. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar. Bukan tangisan keras, tapi seperti suara yang tertahan selama bertahun-tahun. Anak-anak itu mulai menghilang satu persatu. Tubuh mereka berubah menjadi cahaya kecil yang naik ke langit-langit. Selendang batik jatuh ke lantai. Aku berhenti menari. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada suara gamelan. Tidak ada bayangan. Pak Banyu mendekat. Sudah selesai. Aku menatapnya. Mereka sudah pergi. Ia mengangguk. Kamu membebaskan mereka. Aku duduk di lantai, napasku berat. Tapi ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Seperti beban yang selama ini aku pikul, akhirnya dilepaskan. Kami keluar dari pesanggrahan menjelang subuh. Cahaya pagi mulai muncul di balik pepohonan. Tempat itu kini terasa berbeda. Tidak lagi menakutkan, hanya sunyi. Pak Banyu menatap bangunan tua itu. Tempat ini akan tetap ada, tapi mereka sudah tidak di sini. Aku menatap langit. Saya tidak tahu kenapa saya bisa melakukan itu. Karena kamu bagian dari mereka. Dan kamu memilih untuk mendengar. Kami berjalan pelan menuju mobil. Di belakang kami, pesanggrahan Jati berdiri diam. Tapi tidak lagi mengancam. Hanya menunggu waktu untuk dilupakan. Dan aku tahu, hidupku tidak akan sama lagi. Sudah seminggu sejak kami meninggalkan pesanggrahan Jati. Tapi bayangan tempat itu masih sering muncul di pikiranku. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Aku duduk di ruang kerja, menatap layar laptop yang menampilkan draft laporan investigasi. Tapi jari-jariku tidak bergerak.
Aku malah membuka buku catatan kecil yang selalu kubawa. Di halaman pertama, aku menulis, "Mereka tidak ingin menakut-nakuti. Mereka hanya ingin didengar." Sejak kejadian itu, aku mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Bukan hanya sebagai jurnalis, tapi sebagai seseorang yang punya tanggung jawab terhadap yang tak terlihat. Kepekaan yang selama ini kutolak, kini menjadi bagian dari diriku yang paling jujur. Ibu menelepon kemarin. Ia bilang, ada cerita lama tentang nenek buyutku yang dulu sering menari di acara desa. Tapi suatu hari, ia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana. Ibu tidak pernah percaya cerita itu. Tapi setelah aku bercerita tentang Pesanggerahan Jati, ia hanya diam lama, lalu berkata, "Mungkin memang sudah waktunya kamu tahu." Pak Banyu mengirim pesan pagi ini. Ia bilang, ada tempat lain yang mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan. Sebuah rumah tua di pinggiran kota, yang dulunya dipakai untuk pertunjukan wayang. Beberapa warga melaporkan suara-suara aneh dan bayangan yang muncul di malam hari. Aku belum menjawab pesannya, tapi aku tahu, cepat atau lambat, aku akan ke sana. Di meja kerjaku, selendang batik tua yang kutemukan di Pesanggerahan masih terlipat rapi. Warnanya sudah pudar, tapi motifnya masih jelas. Aku menyimpannya bukan sebagai kenang-kenangan, tapi sebagai pengingat bahwa ada jiwa-jiwa yang pernah terjebak, dan kini telah bebas. Malam ini, aku menyalakan lilin kecil di sudut ruangan. Bukan untuk ritual, tapi untuk rasa hormat. Untuk mereka yang pernah menari dalam gelap, dan kini telah menemukan cahaya. Aku membuka laptop, mengetik pelan. Kasus anak-anak hilang mungkin tidak selesai di Pesanggerahan Jati. Tapi aku tahu, setiap tempat menyimpan cerita. Dan kadang, cerita itu menunggu seseorang yang cukup berani untuk mendengarkan. Aku berhenti sejenak. Di luar, angin berhembus pelan. Tidak ada suara gamelan. Tidak ada bayangan. Tapi aku tahu, mereka masih ada. Di antara ruang, di antara waktu. Dan aku siap mendengarkan lagi. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.